Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya. Semoga selalu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini. Atas doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada semut ini kopinya. Mama harus bikin kopi lagi. Kopi kok ada semut nih, gimana. Oke, aku akan membayar hutang yang lama belum terbayarkan, yaitu dari Meka. Meka ini nggak tahu aku, ya. Apakah cewek, apakah cowok, nggak tahu aku. Tempatnya di mana juga nggak tahu, ya. Itu ada di kajian kita. Silahkan NASA menguji ketangguhan informasi Sains Al-Quran di seri 1, ya. Seri 1 itu ada pertanyaannya si Meka ini, ya. Jadi udah lama ini. Sebelum si Meka pun sudah ada yang tanya, ya. Jadi request ini sudah lama dan aku belum sempat juga untuk membagikannya. Begini kata dia, Assalamualaikum Gus, kemarin saya yang request bumi bulat atau datar Gus. Nah, ini gampang-gampang susah nanti bikin judulnya apa ini, tajuknya itu apa, ya. Bumi bulat atau datar Gus. Kalau Al-Quran menjelaskan, Quran surat Al-Hijr ayat 19, Quran surat Toha ayat 53, Quran surat Kaf ayat 7, Quran surat Yasin 38-40. Maksud dari kata hamparan saya temukan 3 kali di Al-Quran. Terus kaitannya itu loh, kamu itu nyusun kalimat juga tolol banget kamu itu. Kaitannya dengan hamparan itu apa? Kamu jadi kalau gini kan kamu cuma tanya, Assalamualaikum Gus, kemarin saya yang request bumi bulat atau datar Gus, tak jawab bulat. Sudah selesai. Terus kamu gandengkan, kalau Al-Quran menjelaskan di Quran surat Al-Hijr 19, Toha 53, Kaf 7, Yasin 38-40. Maksud dari kata hamparan yang saya temukan 3 kali di Al-Quran. Terus mau diapain kata hamparannya? Bikin narasi aja nggak jelas ini. Jadi aku sendiri agak kebingungan gimana ini meramunya. Kamu tuh sekolahmu sampai apa sih? Oh, goblok amat. Ya, jadi kita bikin saja tajuknya bumi dilengkapi, polemik bumi datar gitu aja, ya.
Orang bikin pertanyaan aja kok nggak bisa. Ini pertanyaan lama ini. Si Meka itu bukan orang baru, ya. Maksudku bukan yang baru saja ditanyakan. Lama jauh itu juga sudah ditanya, cuman aku belum sempat bahas dan sekarang baru kita bahas, ya. Sebetulnya pertanyaan itu seharusnya begini loh. Kan polemik itu begini. Sampai-sampai ada yang dikatakan kaum datar apa umat datar gitu loh. Kaum datar. Itu kan polemik seolah-olah terbangun sebuah pemikiran bahwa Al-Quran mengatakan bumi itu datar gitu loh. Sebetulnya begitu mas, polemiknya itu di situ. Tapi goblok si mereka ini nggak bisa bikin pertanyaan, jadi jengkel aku. Ya. Nah sekarang kalau memang bumi itu datar, disandarkan dengan Al-Quran di ayat berapa? Nggak ada bumi itu datar. Al-Quran tidak pernah ngomong bumi itu datar. Nggak pernah. Kamu cari. Jadi kalau aku pikirkan begini, apakah mereka itu korban terjemahan? Ternyata terjemahannya aku cek juga, itu tidak ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Carilah di ayat apa, surat apa, ada nggak? Satu aja Al-Quran mengatakan bumi itu datar, itu ada nggak? Kan nggak ada. Jadi dari mana otak-otak goblok itu mengatakan problematika tentang bumi datar lalu disandarkan dengan Al-Quran? Al-Quran sendiri nggak pernah ngomong bumi datar kok. Ya, oke. Sebelum ke sana kita ke tajuk yang kemarin, khususnya di apa ya, di komentarnya aku kasih tanggapan dulu. Kemarin ini tajuknya tidak cukupkah sholawat dari Allah, ya. Ini seri yang kedua tamat yang kemarin, ya. Ini aku baca requestnya dari kalian semua, ya. Ini kadang-kadang kalau ada komen, kalau aku ginikan itu dia nggak bisa keluar loh, nggak ngerti aku kenapa gitu. Kadang-kadang ada yang biru tuh kalau tak tombol gini dia mau keluar, kadang-kadang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Kang Mas Edi Margono, ya. Sholawat segala tindakan karena adanya rasa salut, minimal mendoakan supaya misinya berjalan lancar. Syukur-syukur bisa ikut berkorban harta dan jiwa. Sholat Arab, selota Aramaik, salut Inggris, saluer bahasa Perancis, salut bahasa Indonesia, ya. Oke, monggo silakan saja. Terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Kemudian untuk Kang Mas Isdianto PPTK, ya. Alhamdulillah Gus sudah Manik hadir menyimak kajiannya sangat jelas, tinggal mengaktualisasikan dalam kehidupan. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke, terima kasih doanya. Semoga itu juga yang terjadi untuk keluarga di Sidamanik. Matur nuwun bantuan. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK. Kang Mas Ramadan, ya. Yang ada di di Wonosobo, ya. Hadir Gus, tidak cukup bersolawat hanya pukul rebana saja. Dukung perjuangan para nabi, para ulama, dan dukung perjuangan dakwah Ubaru. Terima kasih Gus, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu, ya. Salam Isra untuk kalian semuanya, Islam rasional. Itu seperti kemarin, ya, yang aku jelaskan di ngampir ngombe pagi tadi itu, ketika ketemu dengan saudara kita yang juru parkir itu, ketika mau berpisah dia bilang gini, salam Isra Gus, salam Isra gitu. Mantap juga aku pikir, ya. Isra, Islam rasional. Oke. Ya memang sih, ya, bersolawat itu bukan hanya sekedar pukul-pukul rebana saja. Ya, enggak. Kalau itu terlalu simpel. Pernah aku kan kalau ngontrak itu mesti dekat Langgar, ya. Terus sudah bawa rebana mulai yang kecil sampai yang gede. Terus temanku tanya, kamu mau? Aku sebetulnya tahu bahwa dia nggak akan ngerti, cuman aku iseng aja. Kamu mau kemana? Mau sholawatan gitu.
Aku tanya, apa sholawatan itu? Dia lihat gini, sholawatan apa itu kan nggak ngerti. Terus yang ada dalam benak dia itu sholawatan itu baru pandang. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, habibillah. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, ala toha rasulillah. Ya nggak apa-apa sih dinyanyikan seperti itu, ya bagus-bagus aja. Artinya dia masuk dalam dimensi seni. Cuman kan menjadi misleading kalau sholawat hanya dipahami gitu aja. Ya, ya gampang banget, simpel banget. Nggak harus pergi ke medan perang membela Kanjeng Nabi, mendukung Kanjeng Nabi. Nggak harus memberikan harta dan jiwamu, waktumu, kesempatanmu untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Tapi sekarang Nabi kan nggak ada, Gus. Iya, tapi kan kegiatan dakwah tidak berhenti. Ya siapa saja yang mengambil peran dakwah itu kan melanjutkan perjuangan para nabi. Itu, ya. Oke, seperti yang dibilang kemarin Mas Ramadan, ya kita maklumi saja lah untuk teman-teman yang masih memahami sholawat hanya sebatas itu ya. Dan kita pelan-pelan kalau bisa diajak ngobrol, dibimbing, supaya ada sebuah pemikiran yang mencerahkan bahwa sholawat itu bukan sekedar begitu, tapi kamu mengambil bagian mendukung dakwah Islam. Karena Kanjeng Nabi ketika dakwah itu juga sampai melakukan peperangan. Karena apa? Bertahan dari serangan mereka yang tidak mau hidup dalam hukum Allah. Gitu loh ya. Oke. Berikutnya Solaha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, selalu ditunggu kajian. Salam Ubaru dan salam Isra. Terima kasih soleh aku yang ada di Palu, salam untuk keluarga di sana. Kemudian Kang Mas Dimas Sunse, Semarang hadir selalu menyimak Tuan Guru. Salam Isra. Semoga kita semua diberi kesehatan dan channel ini eksis. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi doa yang terkabulkan ya. Eksis insya Allah. Ini siapa ini? Kang Edi Margono. Top price memuji, orang memuji atau memberi acungan jempol atau angkat topi yang karena adanya rasa salut. Kalau tidak jeli, top price dibaca toprai yang artinya memohon doa atau dakwah. To call, to ask, memanggil. Kalau dari atasan namanya memerintah, kalau dari bawahan namanya memohon. Jadi sholawat, doa, seruan itu bisa dari atas ke bawah dan bisa juga sebaliknya dari bawah ke atas. Kalau permohonannya ya jelas dari bawah ke atas. Cari ini sopo bisa, ya nggak bisa dong. Lost contact. Karena aku sudah jelaskan dalam satu kalimat, dalam satu ayat itu tidak dibenarkan itu berubah-ubah. Kalau dia diterjemahkan mendoakan ya sampai habis mendoakan, nggak boleh siksa. Siksa itu kan akal-akalan supaya dia nggak bingung. Kenapa? As-sholatu ad-du'ah, kok Allah kok mendoakan lah. Ya sudahlah diganti aja apa? Doa Allah merahmati. Itu akal-akalan, akal bulus gue. Nggak bisa. Kalaupun dia polisemi memang oke, seperti itu bisa memuji apa katamu ini. Bisa memanggil, bisa memerintah, bisa dari atasan, bisa dari bawahan. Bisa kalau itu di lain kalimat, di lain ayat gitu loh. Sampai nojok bodoh-bodoh amat tahu tak jelas no bolak-balik sih goblok wae. Nggak bisa, itu satu ayat. Surat Al-Ashab 3356 satu ayat, maka dia tidak boleh siksa. Kalau di ayat lain diterjemahkan berbeda, itu boleh. Lah itulah yang namanya polisemi. Kok sampai sih ngotot gini ya, ini jelas tahu enggak? Nggak bisa. Kalau dikasih tahu itu dengarkan. Kan topik kita kan di Al-Ashab. Jangan dibawa ke hal lain. Itulah yang aku bilang. Kalau ngaji akademis itu jangan kesana kesini. Kalau kita bicara pisang goreng, topiknya ya pisang goreng aja. Sampai masak, sampai selesai kita makan bareng enak. Jangan pisang goreng belum selesai kamu bawa lari ke goreng singkong. Nanti goreng singkong belum selesai kamu bawa lari ke goreng goreng sukun tak apa, kan jadi nggak ada yang selesai, nggak bisa dimakan semua gitu ya. Topik kita itu Al-Ashab surat 33 ayat yang 56 gitu loh.
Ini nggak boleh siksa karena itu satu ayat. Kalau di ayat lain silakan saja. Dan kalau diterjemahkan siksa seperti itu, dia lost konteks. Karena sholawat itu dukungan ketika Kanjeng Nabi perlu dukungan untuk mendakwakan Islam. Maka itulah nanti kaitannya dengan syahadat. Dengan baiat. Jadi jangan ada pengkhianatan terhadap perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi butuh jaminan gitu loh. Jangan menikam dari belakang gitu loh. Konteksnya kan sudah tak jelaskan. Sampai nih saya goblok ini wae. Hati jengkel aku. Karena udah dijelaskan sampai berbuih-buih kok nggak ngerti wae. Kalau sampean bilang ini boleh, boleh, tapi itu konteksnya beda. Konteks kita satu ayat. Itu tidak boleh siksa. Menurut ya. Oke, berikutnya log out. Ya sekarang mulai ini ingin juga kita bahas sholawat, dia kupas apa jenenge iki. Injil banyak sekali, ya sekarepmu. Yang perlu silakan dibaca, kalau nggak perlu ya diabaikan aja. Mang Ocit dari mana ini ya? Assalamualaikum Gus. Jawa Barat ya. Tapi Jawa Barat itu kan luas, Mang. Cimahi juga Jawa Barat. Nanti ke Cipanas juga Jawa Barat. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, Jawa Barat hadir, setuju banget Gus. Izin bertanya Gus, seperti yang Gus terangkan bahwa baiat itu sifatnya kondisional ketika ada peperangan. Ya. Ya bagaimana ya? Apakah ada peperangan perlu baiat, kalau di lain perang nggak ada baiat? Gini aja lah aku jelaskan. Baiat itu butuh jaminan bahwa dia tidak mengkhianati gitu loh. Nanti kalau aku jawab iya, kamu ikat dengan konteks perang. Itu yang jadi repot nanti. Aku jelaskan intinya saja. Baiat itu ketika kita minta jaminan, dia itu tidak akan berkhianat kepada kita, maka dia harus berbaiat. Baiat itu janji setia, menurut. Ya. Karena kalau aku iakan nanti konteks perang, berarti baiat itu hanya dalam perang. Kan ya enggak juga. Pokoknya kapan kamu memerlukan jaminan kesetiaan tidak akan dikhianati, ya silakan kalian baiat. Gitu loh. Aku mau, karena aku bukan pengkhianat kok. Ya. Berbaiat itu terjadi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan apakah saat di Mekah baiat itu belum berlaku, Gus? Ya lihat kondisinya. Baiat itu nggak dilihat lokusnya, tapi kondisionalnya itu seperti apa. Kalau di Mekah diperlukan, ya di Mekah dibaiat. Kalau di Madinah diperlukan, ya dibaiat. Contohnya itu loh ya. Aku sudah jelaskan sama waktu aku menjelaskan tentang bagaimana masuk Islamnya Al-Ghifari itu. Ya. Al-Ghifari itu kan datang nggak langsung bisa ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan harus top secret. Karena orang-orang di Mekah saat itu juga bajingan-bajingannya banyak. Top secret, nggak bisa ketemu. Ring satunya itu siapa? Sahabat Ali yang menjembatani sehingga akhirnya ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kenapa? Terus dia masuk Islam kan nggak boleh bilang terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi. Nah itu mendukung penjelasan kita tentang surat Al-Jin. Jadi surat Al-Jin itu artinya bukan jin yang diciptakan dari api, tapi artinya tersembunyi. Karena apa? Kalau terang-terangan lu masuk Islam, dihabisi lu sama kafir-kafir pagan di Mekah sana, gitu loh. Cuman kan orang nggak tahu aja, banyak yang nggak tahu, dikirain Nabi Muhammad dikelilingi jin gitu. Ya memang dikelilingi, tapi jangan lu pikir jin itu jin yang diciptakan dari api itu. Jin itu adalah orang-orang yang ingin belajar Islam, itu sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan dihabisi. Contohnya siapa? Al-Ghifari yang sudah aku kupas tuntas kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam suasana seperti itu di Mekah juga kan sepertinya tidak aman banget. Maka kalau misalkan baiat, ya silakan saja. Di sana juga perlu baiat gitu loh. Ya. Oke. Satu lagi Gus, apa bedanya baiat dengan syahadat? Substansinya sama saja, cuman objeknya beda. Sekarang kalian tahu nggak bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu perang kan tidak tahun 50-an.
Sebetulnya sampai sekarang Korea Utara dan Korea Selatan itu statusnya masih perang. Coba kamu lihat atau kamu share di catatan PBB, itu statusnya masih perang dua negara itu. Tetapi kok sekarang nggak perang? Iya, karena mereka berbaiat, saling janji setia. Dalam janji setia itu mesti ada poin-poin yang harus disepakati bersama. Nah, kalau salah satu poin saja ada yang dikhianati, ya perang lagi. Gitu loh. Jadi itu kalau bahasa politiknya status quo sebetulnya Korea Utara, Korea Selatan itu. Makanya kalau kita bicara baca tentang perang di Al-Quran, itu kan terjadi pengkhianatan-pengkhianatan, terus akhirnya surat At-Taubah itu kan. Lah untuk apa kita ngikat perjanjian sama kafir, tapi kafir saenake udele dhewe mengingkari perjanjian itu. Maka kata Allah, kembalikan saja perjanjiannya. Artinya apa? Ya sudah, nggak perlu janji-janjian. Gitu loh. Jadi itu janji setia. Maka Korea Utara, Korea Selatan mengikat janji setia. Itu ya baiat sebetulnya, gitu loh. Nah, kalau baiat itu man to man, manusia ke manusia, makhluk ke makhluk. Kalau syahadah sorry, itu kita ke Allah. Makanya nggak tahu ya, di Ayat Sophia sudah diunggah belum ya? Aku jelaskan di sana. Hati-hati kalau mensyahadatkan orang. Kalau buka buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-60 ayat yang ke-10 coba. Jadi kalau mensyahadatkan orang itu jangan tiba-tiba tangannya kamu pegang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Goblok gue. Kalau syahadat itu dikasih tahu dulu karena ada perjanjian-perjanjian yang harus ditepati. Kalau itu dilanggar maka syahadatnya batal, gitu loh. Surat 60 Al-Mu'minun, jangan lihat Al-Mu'minunnya, sulit kamu. Nomor 60 surat. Wes rene bapake kon suwe goblok juga kowe. Dikon ngaji kok. Lebih enak itu angkanya surat 60. Aku bilang Al-Mu'minun sulit kamu nyari. Nah, ini ya, surat Al-Mu'minun. Nih, nomor yang ke-12 nih. Nih ya. Aku baca. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, nah itu baiat itu. Ya, kamu cari ke original teksnya. Bahwa mereka, nah janji setianya apa? Mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada perjanjiannya, ada 5 atau 6. Gitu loh. Maka diterima baiatnya. Gitu loh. Ya. Maka kalau orang mau masuk Islam itu dijelaskan dulu. Kasih tahu bahwa kitab sucinya Al-Qur'an. Sesembahannya Allah. Allah itu tidak boleh diduakan. Itu jelas no. Karena kalau itu dilanggar ya syahadatnya ya batal. Ya. Apa tadi? Lanjutnya apa? Satu lagi Gus. Sudah ya. Tentang syahadat baiat sudah ya. Oke, semoga Gus dan sukses. Semoga Gus dan keluarga diberikan sehat yang manfaat dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin amin. Oke, terima kasih untuk Kang Sahaknya, Mang Ocit. Atur nuhun sadayana. Oke, untuk Kang Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Ambon hadir izin menyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Ambon ya. Kang Mas Naryo Endri, Tulung Agung nyimak ngaji Gus barokallah. Oke, matur numbah nuwun, terima kasih untuk saudara yang ada di Tulung Agung. Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum. Baru bisa nyimak, alhamdulillah. Di sini lagi turun hujan, semoga turun dengan berkahnya. Amin amin.
Ya Robbal Alamin. Kang Mas Nurkolis Brebes hadir, nyimak salam ubaru dan salam Islam rasional guru. Mantap. Jadi gue ini ubaru bukan ulama. Terima kasih untuk Kang Nurkolis. Kang Ikhwan Tamim yang punya Tangerang, hadir Gus, muantap. Solawatku di channel ini sebatas jadi power. Salam Isra. Ya nggak apa-apa. Kan aku sudah bilang Allah itu tidak minta. Sebetulnya Allah juga yang tidak minta, semua ini milik Allah kok ya. Cuman bahasanya begitu. Melebihi dari apa yang kamu bisa. Kalau bisamu hanya jadi power saja ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kamu sudah diberikan rezeki yang melimpah terus kamu ngakunya hanya sebagai power saja, kamu kan menipu. Ya itu urusanmu, tanggung jawabmu, urusanmu sama Allah nanti. Kalau kamu mampus, kamu mati, itu urusanmu. Tapi kalau benar-benar kamu tidak punya kemampuan apa-apapun untuk bersahadat, untuk mendukung itu kan harus ada yang bisa kita berikan untuk mendukung. Kalau nggak ada ya nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Yang akan dituntut itu kalau berbohong, dia ada tapi bilang nggak ada. Jadi kalau untuk urusan agama nggak ada, nanti urusan akhirat ada, itu ya siap-siap aja, disetelikakan gini yang kita bahas kemarin ya. Tapi semoga Kang Ikhwan Tamin yang datang Tangerang ini jujur ya. Artinya ya memang dia bisanya jadi viewer ya enggak ada masalah. Meskipun nanti di skip kalau iklannya panjang, apakah enggak itu ya terserah dia ngambil kebijakan ya. Oke, terima kasih untuk Kang Ikhwan Tamim ya. Kemudian di mana ada Jember hati yang memerah. Terima kasih. Aku lupa ini ya. Kang Mas Didi, nyimak Gus, sekedar mengingatkan Quran surat 70 ayat 4, surat Ma'arij ya 74, satu hari 50.000 tahun. Apa maksudnya Gus? Quran surat 325 satu hari 1000 tahun. Mohon dijelaskan Gus. Makasih. Ini pernah kamu request ah? Aku lupa. Ya wes. Nanti kalau aku lupa ingatkan lagi, nggak ada masalah ya. Ya yang diingat banyak itu kadang-kadang lupa. Nah seperti ini loh, ada warna biru kan balasan itu kalau tak pencet tuh kadang-kadang dia nggak keluar loh. Ada yang keluar, ada yang nggak gitu. Nggak ngerti aku kenapa gitu. Ya sudahlah ya. Kemudian Empu 99 hadir Gus. Oke. Rara Mano ini cewek cowok? Nggak ngerti aku Rara Mano ini. Nah seperti ini di bawahnya Rara Mano itu ada warna biru, tapi tak pencet nggak bisa keluar juga, dia berputar gini terus. Ya, kan begini dia bilang. Mungkin ini ada teman yang jelaskan sepertinya. Rara Mano telinganya didengar, kan aku ngomong. Ya, bagi yang berkenan, karena tidak semua berkenan. Karena apa? Karena aku tahu kajian-kajian kita itu melanggar mainstream. Mungkin dia takut-takut nanti kalau ditanya. Padahal aku sudah ngajari jangan jadi penakut. Tapi kalau masih penakut juga bagaimana, masa mau dipaksa? Mungkin dia takut-takut mau nge-share link kajian dari channel YouTube ini. Makanya aku bilang saja pakai bahasa yang paling aman, yang berkenan. Silahkan di-share link-link kajian dari channel ini. Jadi aku tambah suruh, tapi linknya. Perhatikan, yang aku tidak boleh itu di-skip dan di-download. Kok kamu masih tanya lagi? Rara Mano, izin bertanya Gus, apakah sudah boleh mengcopy paste link YouTube Subandite Sukoco di grup-grup debat Facebook? Makasih. Kan seharusnya ini nggak perlu ditanyakan. Artinya apa? Bukan sudah boleh, sejak dahulu kala itu boleh, bahkan disuruh. Tapi linknya jangan di-download terus kamu sebar. Paham? Ya. Oke, Rara Mano, makasih. Semoga kamu paham. Gak paham ya wis karepmu wis. Irfan Al Akbar ikut bersolawat dari Kerinci Jambi. Matur thank you, terima kasih. Ya. Penghobi Borneo, assalamualaikum Samarinda. Oke, terima kasih, waalaikumsalam. Ini sudah mau maghrib lagi ya. Nomor si Cimaning Aljus Mas Duki. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah aku Pak. Ini bisa ini ya Aljus Mas Duki ada 2 balasan. Biru itu kan.
Terus aku sentuh, ini bisa dia keluar. Tapi nggak semuanya bisa, ada yang nggak bisa. Ini keluar dia. Tapi ada yang nggak bisa, yang nggak tahu lah ada apa gitu. Oke, ya. Nanti kalau adzan kita rehat sebentar, sholat maghrib sebentar ya. Oke, tajuk kita adalah apakah bumi itu datar ya? Enggak, bumi itu enggak datar. Kamu coba klik kata datar itu di dalam Al-Quran itu, aku nggak usah catat ya, karena ini nggak menjadi tajuk utama kita, cuman sebagai pelengkap saja. Kamu bisa cari di surat Al-Baqarah 265, di surat Al-A'raf 74, di surat Al-Mu'minun 50, di surat An-Nur 39. Itu ada diksi datar gitu. Itu semua tidak terkait dengan bumi. Gitu ya. Kita lihat di Al-Baqarah surat 265 ya. Kan begini. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kan sudah diingatkan. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah tahu, jangan coba-coba menipu Allah. Tapi kalau kamu berani menipu Allah ya urusan kamu tuh. Kita yang perlukan di sini adalah diksi datar ya. Coba aku cari di sini apa? Birap apa gile? Apa ki wacane iki? Dataran tinggi ya, Birop bakwatin. Birop watin pakai tak marbuto dia. Ya. Birop watin itu dataran tinggi. Ya. Coba kita cari lagi di surat Al-A'raf ya. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar. Kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit, kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Datar kita cari lagi ya. Diksi datar. Mana ini? Datar. Ini suhuliha. Ya, itu datar. Suhuliha itu datar. Ya. Dan berikutnya ayatnya ini kan ada Al-Baqarah 265, Al-A'raf 74, Al-Mu'minun 50, An-Nur 39. Kamu bisa cek di sana. Itu tidak terkait dengan pernyataan bahwa bentuk bumi itu datar. Nggak ada. Al-Quran itu tidak pernah ngomong bahwa bumi datar itu dari mana. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kena kopi ya. Benar. Coba, siapa? Kalau ada yang ngomong bahwa Al-Quran bilang bumi datar itu aku kasih ayatnya. Nggak ada. Bumi datar itu nggak ada. Nggak ada Al-Quran ngomong bumi datar. Ya mungkin orang Islamnya sendiri goblok, nggak pernah belajar terus ngomong bumi datar. Mana ada bumi datar? Paling mudah kalau seandainya bumi itu tidak bulat ya, ini paling mudah ya, ini otakmu supaya gampang. Itu biasanya kalau kita di tepi laut kita lihat, itu laut itu akhirnya di ujungnya bertemu dengan langit. Itu bukti bumi itu bulat. Karena dia begini kan, segini. Tapi ada yang cara paling mudah. Ya. Seandainya ini diskusi kami dan ini pemikirannya brilian dari Dr. Suryadi ya. Seandainya bumi itu kotak, tidak bulat, maka tidak ada senja, tidak ada.
Pagi nggak ada. Yang ada itu siang dan malam saja. Gelap dan terang saja. Tapi tidak ada senja di mana suasana terang menuju gelap. Tidak ada pagi di mana suasana gelap menuju terang. Kebalikannya tidak ada. Gini ya. Ini ngotak ini ya. Ngotak. Dan ini kan matahari gini nih. Siang dan malam kan karena perubahan posisi terhadap matahari ini. Gini kan. Gini. Lihat sisi ini. Kalau misalkan sisi ini diterangi matahari itu dia berputar. Dia gelap, gelap langsung terang. Begitu juga nanti berputar lagi, ini terang kan? Ini gelap kan? Dia gini langsung gelap, langsung terang. Tapi kan yang kita alami enggak, dia berproses dari senja itu dari terang ke gelap. Terang, gelap, 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 baru gelap malam. Pagi, ya. Dari gelap terang terus siang. Nah, kalau bumi itu bentuknya tidak bulat, maka yang ada itu siang dan malam saja karena dia berubahnya itu saklek gitu loh. Karena ya seperti ini. Ya. Ini segi 4 misalkan ya, sinar matahari. Ini sinar matahari sini. Ketika sisi ini dia terang, dia ketemu gini. Ini kan segini, langsung blek dia, langsung gelap. Tetapi yang kita alami tidak, itu menandakan bahwa bumi itu bulat. Maka peristiwa terjadi senja dan pagi itu karena bulat begini dia, pelan gitu. Ya, itu yang paling gampang. Oke. Sekarang aku mau jelaskan dulu. Aku juga nggak tahu dari mana ada yang ngomong bahwa Al-Quran mengatakan bumi itu datar. Suruh kesini orangnya. Suruh nonton channelnya Gus Beti. Supaya otaknya itu jangan lagi ngomong tentang yang salah terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ngomong bumi itu datar. Ya. Oke. Aku jelaskan, ini sebetulnya sudah aku jelaskan dulu ya. Tapi supaya lebih kuat lagi ya. Mana ini sudah aku catat tadi. Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 7 sampai 24 ya. Atau dimulai dari gini aja lah. Ya. Ini juga pendukung ini. Pendukung ayat ini ya. Quran surat ini sudah pernah kita bahas ya. Ar-Rahman. Surat yang ke 55 ayatnya 33. Ya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ya, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Artinya kamu punya pengetahuan, kamu punya ilmu, baru kamu bisa menembusnya ya. Ini sudah kita bahas ya. Yang nanti kita lanjutkan pada saat itu kan, ada nggak kehidupan di luar planet bumi itu? Maka dijawab oleh Quran surat Al-A'raf. Quran surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayatnya mulai yang ke-24 sampai yang ke-25. Ya, dikatakan di yang 24 itu Allah berfirman, Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang ditentukan. Yang di 24 itu menjelaskan bumi, bukan planet lain tapi bumi. Nanti ayat yang 25, karena dia pakai domir, dia tidak mengatakan bumi tapi di sana. Di sana itu kembalinya ke bumi. Ngapain di sana itu adalah hidup, mati, dan bangkit. Jadi hidup, mati, dan bangkit kita itu nanti ini ada di bumi ini loh. Jadi tidak
Tidak ada orang hidup di awang-awang, tadi surga, tadi langit, tadi tetek bengek. Mampus dia, nggak ada oksigen. Jangan kamu percaya dongeng-dongeng. Terus nanti mau turun lagi, nggak ada. Karena sudah diklaim Al-Quran. Di bumi tempat kita hidup, mati, dan bangkit. Yang aku mau stressingnya di hidup ini loh. Hidup ini kita di bumi, bukan di Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, komet, enggak. Belum lagi di Ares. Ares itu angkasa raya, lebih luas daripada apa yang kita ketahui dari para pakar-pakar angkasa raya ini ya. Yang kita terima kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, komet. Selesai di situ. Apakah ada yang lain? Dunia terus berkembang. Tapi intinya dari semua yang kita sebut ini, manusia hanya hidupnya di bumi sini. Nggak ada di Mars, nggak ada. Mampus orang. Karena di sana fasilitasnya nggak dilengkapi. Kelengkapan yang mendukung kita bisa hidup itu adanya cuma dikasih di bumi. Contohnya siapa? Oksigen. Contohnya apa? Air. Jadi contohnya apa? O2 dan H2O. Ini adanya di bumi. Ini dilengkapi. Ini loh dilengkapi. Di bumi ini. Tapi nggak bisa kita hidup di luar bumi. Karena di sana perlengkapan yang mendukung untuk bisa kita hidup tidak ada. Adanya sama Allah dibikin di bumi. Jadi sebelum kita diciptakan, bumi ini diciptakan dulu sama Allah. Disiapkan semua fasilitas yang mendukung kehidupan kita. Baru kita diciptakan. Loh. Udah masuk adzan? Kita dulu ya, rehat sejenak. Aku harus sholat maghrib dulu, nanti kita lanjut. Nggak tahu, mungkin ini agak malam unggahnya, nanti kita lihat lah ya. Oke, di dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjut lagi kajian kita ya. Aku kalau sholat begini ya. Jadi nggak pakai peci atau apa, karena rambutku panjang. Kalau pakai peci untuk ruku, untuk sujud dia sering copot. Kalau pakai udeng gini praktis wis. Ya. Oke. Ya, aku ingat satu lagi untuk membuktikan bumi bulat itu yang paling gampang adalah kalau kita melihat matahari terbenam. Ya, seolah-olah dia terbenam ke dalam bumi, padahal tidak. Atau ketika matahari terbit seolah-olah dia keluar dari bumi, padahal ya tidak. Itu yang contoh paling gampang aja. Di samping tadi yang kalau misalkan bulat itu kita gambarkan, maka kita temukan fakta yang sekarang ini. Maka karena faktanya seperti itu, kita simpulkan memang bulat. Adanya senja, adanya sore. Kalau dia ngotak, datar, tidak bulat, maka langsung plek siang, plek malam, plek terang, plek gelap gitu. Ya, oke, itu tadi yang paling gampang adalah kalau kita lihat matahari terbenam atau terbit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah berapa kali ayat ini aku sampaikan ya? Ada 2 kali kalau nggak 3 kali. Jadi intinya ya, pertama kita tidak akan mampu menembus langit dan bumi kalau tidak dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ya. Berikutnya di Quran surat Al-A'raf 724 dan 25, yang 24 itu sebetulnya kalau di sini ada diksi bumi, kita nggak perlu yang 24. Ya. Tapi masalahnya di sini kata bumi itu tidak munculnya di 24. Dia pakai di sana sebenarnya kalau nggak salah. Dia pakai di sana. Nah, di sana mana gitu ya. Surat sebentar aku lihat tadi. Iya, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana kamu dibangkitkan ya. Di sananya mana?
Jawabannya 24 berarti di bumi. Ya. Oke. Fokus yang hidup, yang mati, yang bangkit kita abaikan karena kita tidak sedang merujuk ke sana, yang hidup aja. Ya, di sana kamu hidup. Di mana? Di bumi. Kenapa di bumi kita bisa hidup sedangkan di planet lain kita tidak bisa hidup? Karena di bumi itu sudah lengkap, fasilitas itu sudah dilengkapi. Di bumi itu sudah dilengkapi. Kalau di Mars, Merkurius, di Venus nggak dilengkapi fasilitas. Memang kita tidak didesain untuk hidup di sana. Tapi di bumi itu sudah dilengkapi fasilitasnya. Maka kita hidup di bumi, bukan di tempat-tempat lain. Ya, makanya berkali-kali aku bilang, kalau ada cerita masuk ke kamu ada orang hidup di langit, entah itu nabi, entah itu siapapun, itu ojo percaya. Karena kehidupan kita itu di bumi, bukan di tempat lain. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Stressingku yang mau aku sampaikan ke kalian, kenapa kita hidup itu di bumi? Karena di bumi itulah fasilitasnya sudah dilengkapi. Fasilitas yang ada sudah dipenuhi, sudah dilengkapi. Di mana tanpa fasilitas ini, kalau tidak dilengkapi, kita tidak bisa hidup. Itu kamu pegang, ya. Maka sekarang tajuknya jangan ini, aku rubah tajuknya. Ya. Dilengkapi, yang penting kamu dilengkapi ini udah tahu, ya. Tajuknya kita ganti bumi datar versus bumi bulat, gitu ya. Bumi datar ya versus bumi bulat ini ya. Ini kan polemik ini. Oke. Sekarang aku mau jelaskan dan kembali lagi aku katakan. Nggak tahu aku. Kalau ada orang yang ngomong bahwa Al-Quran mengatakan bumi itu datar, tunjukkan sama aku di mana suratnya, ayatnya di mana, biar aku teliti. Apakah benar Al-Quran mengatakan begitu? Sejauh yang aku pelajari nggak ada. Makanya aku nggak tahu dari mana otak-otak itu bisa mengatakan bumi itu datar, lalu itu disandarkan ke Al-Quran. Kalau dibilang mereka korban terjemahan, ya nggak juga setelah aku teliti. Meskipun terjemahannya tentang bumi ada yang salah, tapi itu pun tidak mengatakan bumi itu datar. Tidak. Tapi yang digunakan adalah hamparan. Ya. Oke, kita ambil contoh ya. Hamparan. Itu salah diterjemahkannya. Ya. Tapi juga tidak mengatakan bumi itu datar. Artinya, itu tidak menggiring orang untuk menjadi salah berpikir bahwa bumi itu datar. Meskipun terjemahannya salah. Ya. Ini tak hapus ya. Tak hapus ini sudah ya. Tak hapus. Supaya nanti kalau kamu perlu ya di screenshot aja. Ya. Oke. Kita ambil salah satu contoh salah terjemahan. Tuh, ini kamu bacakan surat Al-Hijr ini ya. Yang dalam kurung itu, ya kamu bacakan semua. Al-Hijr ya. Ya artinya aja. Oke. Dan kami telah menghamparkan. Begini, dalam kurungnya nggak usah menghamparkan, terus bumi dan kami panjangkan.
pancangkan, kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana. Ingat ya, domirnya itu kembali kemana di sana? Di bumi. Ya. Oke, di sana segala sesuatu menurut ukuran. Sudah canggih amat ya. Menurut ukuran. Jadi kalau menurut ukuran itu dia tidak maksimal. Ini kalian harus ngerti, otaknya biar nggak goblok. Tapi tidak juga minimal. Kalau menurut ukuran itu berarti optimal. Itu loh, ya. Contohnya hujan. Kalau maksimal hujan terus, mampus kita. Kalau minimal jarang hujan, mampus juga kita. Yang paling baik mana? Optimal, sesuai dengan kadar kebutuhan. Itu maksudnya menurut ukuran. Ngerti gue? Nggak ngerti goblok gue. Itu artinya menurut ukuran itu. Dia optimal. Jadi Allah itu sudah menetapkan itu sesuai dengan ukurannya. Optimal. Tidak maksimal, tidak minimal. Karena kalau maksimal bahaya, minimal juga bahaya. Maka optimal menurut ukuran. Keperluannya seberapa sih? Gitu. Contohnya tadi tentang hujan. Ya, tapi itu bukan tajuk yang sedang kita bahas. Itu hanya mumpung liwat sekalian aku jelaskan. Jadi kalau ketemu kata menurut ukuran dalam Al-Quran itu begitu. Lihat, menghamparkan ya. Sorry deh. Quran surat apa gimana? Al-Hijr, Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-19. Nanti banyak lagi seperti yang dinukil sama si Meka itu. Hamparan itu banyak lagi hamparan. Ini ya, kata hamparan itu berasal dari kata maddatnaha. Aku nggak canggih nulis Arabiunnya ya. Kamu lihat aja, maddatnaha. Ini salah, bukan menghamparkan sebetulnya. Makanya aku bilang tadi, otak mereka itu kok bisa konslet itu gimana ya? Padahal dengan terjemahan yang salah pun itu tidak pernah dikatakan oleh terjemahan itu bahwa bumi itu datar, nggak pernah. Makanya jangan sekali-sekali menyandarkan pendapat bumi datar itu kepada Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu. Makanya ketika aku bilang apa mereka salah terjemahan ya, menjadi korban terjemahan ya. Ternyata meskipun terjemahannya salah, tapi tidak mengatakan bahwa bumi itu datar. Karena menghamparkan ya, itu terjemahan yang salah dari maddatnaha. Maddatnaha itu sebetulnya membentangkan. Jadi gitu. Membentangkan itu yang betul. Nih. Dan kami telah membentangkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Ini penjelasannya ini canggih juga ini. Kenapa gunung-gunung itu dipancangkan ya? Ini nanti saintisnya ada khusus. Setelah kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Ya kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan mau makan apa kita? Terjemahannya itu begini. Jadi bukan apa tadi? Menghamparkan, tapi membentangkan. Ya. Kan tidak meratakan.
Tidak meratakan. Yang rata tadi sudah aku nukil di awal tadi. Ya, tidak meratakan. Artinya tidak ada alasan meskipun kamu berpegang terhadap terjemahan saja tanpa tahu Arabiunnya, tidak ada yang menjelaskan meskipun terjemahan salah dan aku sudah buktikan salah dan sekarang aku benarkan, yang mengatakan bahwa bumi itu datar, nggak ono. Ya, nggak ono. Nah sekarang aku bawa kamu ke surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 200 ayatnya 22 ya. Coba buka lihat surat Al-Baqarah ayatnya 22. Iya. Ini sudah ya. Sekarang kita ke Al-Baqarah. Ya. Suratnya 22. Buka Al-Qur'anmu. Jadi kalau ngaji di sini punya Al-Qur'an, punya Bible. Ketika kita bahas Al-Qur'an, kamu bisa, karena aku kadang-kadang nukil itu juga salah tulis, salah huruf, salah baca. Kalau kamu ikut buka kan, lihat. 22. Oke, betul. Ya. Ini gak apa-apa, tak tulis untuk memuaskan kalian supaya kalian otaknya cerdas, nggak apa-apa, tak tulis. Padahal ini panjang ini. Ayo Le, baca Le. Dialah yang menjadikan, ingat ya, ini dia nggak pakai kholak ini ya. Ini ja'al ini ya. Yang dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Hamparan. Terus bagimu dan langit sebagai atap. Jadi ingat lagunya Raja Dangdut. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Kering sudah rasanya air mataku. Itu tahun 80, 70 apa 80 lagu itu. Judulnya Gelandangan ya. Jadi ingat ya. Dan langit sebagai atap, katanya Raja Dangdut, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantai. Ternyata di ayat ini muncul. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Lanjut. Dan dia apa? Dan dialah yang menurunkan. Wah, ini kita tadi menyebut air hujan, di sini keluar dia. Air hujan dari langit. Terus lalu dianya besar kan? Lalu dia apa? Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan, oke? Sebagai rezeki untukmu. Titik.
renah. Itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor 22 ya. Quran surat Al-Baqarah 22. Lihat ini. Dialah yang menjadikan ya bumi sebagai hamparan. Sebetulnya masalah kita di sini ya, sebenarnya harus lengkap aku kutip ya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor ayatnya 22. Lihat, stressing kita di hamparan. Itu hamparan itu berasal dari kata apa? Setelah aku cari itu, sayang aku nggak bisa Arabiunnya ya. Ya bisa sih tapi jelek ya. Itu berasal dari kata nangdi gitu. Bentar. Ini nggak silau kan? Berasal dari kata bentar ya, kita atur dulu. Oke. Ini tuh yang aku cetak tebal itu. V apa? Hurufnya saja, hurufnya. Kamu aja hurufnya, jangan ngomong. Huruf jangan diomong semua. F I R O S Y. Sudah. Gini. Sudah. Nah, ini ya. Jadi, kata hamparan itu itu terjemahan dari ini. Firaus. Ini kalau aku tuliskan Arabiunya, oh keren, dikirain ulama nanti. Makanya aku nggak mau disebut ulama, lebih enak baru aku tulis Latinnya saja. Kalau dibilang kenapa nggak bisa nulis Arab, ya maklumlah baru. Kan gitu. Tapi yang penting otakmu itu ngerti. Setelah ngaji di sini goblokmu hilang. Itu yang penting, ya. Maka kalau kita teliti, ya, Firaus inilah yang diterjemahkan oleh terjemah sebagai hamparan. Masalahnya bener nggak Firaus ini diterjemahkan hamparan? Tuh. Ya. Aku kasih gambaran begini. Kalau kamu sekolah studi di Arab sana, ya. Terus kamu mau, kalau di sini apa ya? Bukan ngekos. Ngontrak lah ya. Ngontrak rumah. Ya. Mau ngontrak rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngontrak rumah. Itu nanti ada dua pilihan kamu. Misalkan kamu ke Mekah, ke Madinah, atau kemana gitu ya. Kamu mau ngontrak rumah karena kamu di sana mahasiswa studi gitu ya. Kamu ngontrak rumah. Itu ada dua pilihan. Kosongan atau lengkap.
Ya. Kalau kosongan, ya rumah biasa, nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada tempat tidur, nggak ada apa-apa. Ya rumah doang, itu namanya kosongan. Tapi ada yang namanya lengkap. Kalau lengkap itu, jangankan kursi, jangankan tempat tidur, ya, jangankan cermin untuk kaca, sampai tempat gula dan isi gulanya aja disiapin. Jadi kamu masuk cuman bawa baju doang. Kasih kunci, kamu masuk bawa baju doang. Sudah nggak perlu bawa apa-apa. Lengkap. Semua fasilitas-fasilitas yang kau perlukan untuk mendukung kehidupanmu di rumah itu lengkap. Itu kalau kamu kontrak rumah lengkap. Tapi kalau kosongan, ya kosong namanya kosong, cuman rumah doang. Kagak ada isinya, kagak ada fasilitas yang itu bisa mendukung aktivitasmu hidup di rumah itu. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada kompor gas misalkan. Kamu harus beli sendiri karena kosong. Tapi kalau lengkap, masuk bawa baju doang. Nggak perlu kamu pikir, oh nanti bikin kopi mana, gelasnya mana, piringnya mana, sendoknya mana. Nggak usah takon, nggak usah tanya. Lengkap. Maka kalau lengkap, mereka menggunakan istilah Firaus, lengkap. Firaus ini artinya lengkap. Bukan hamparan. Lengkap. Ya. Jadi dia bisa hidup di rumah itu, di kontrakannya itu tanpa perlu beli ini beli itu karena sudah lengkap. Sarana-sarana pendukung untuk dia bisa hidup di rumah itu lengkap. Maka menggunakan kata Firaus. Maka kamu masuk bawa baju doang. Gak perlu beli kursi, beli karpet, beli apa. Nah, karena Firaus lengkap, lengkap. Jadi Firaus itu artinya lengkap. Ya. Jadi gimana terjemahannya yang benar ini? Ya. Ini kamu tak kasih pancing, nggak tak kasih ikan. Kalau kamu tak kasih ikan, kamu dapat ikan aja nggak bisa dapat ikan lagi. Tapi kalau kamu tak kasih pancing, kamu dapat ikan dan besok mancing dapat ikan, mancing dapat ikan lagi gitu loh. Ya, nah sekarang ini gimana terjemahannya? Kamu kan sudah tahu. Salah kalau hamparan. Firaus itu adalah lengkap. Sesuai tadi di surat apa mau? Al-A'raf. Kenapa manusia itu bisa hidup di planet bumi? Karena hanya di bumi itulah semua fasilitas yang mendukung kehidupan kita dilengkapi, lengkap. Sedangkan di planet-planet lain kagak ada. Contohnya oksigen kagak ada. You naik ke atas sampai ketinggian tertentu you mampus, nggak bisa bernapas karena oksigennya kagak ada. Air kagak ada. Tidak lengkap. Kamu bisa hidup di bumi karena di bumi ini sudah dilengkapi sama Allah. Semua fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupanmu lengkap. Makanya kamu bisa hidup di bumi, di planet lain tidak bisa lengkap. Maka kamu tidak bisa hidup di sana. Gitu. Pernah nggak kamu ngaji gini dijelaskan? Gobloknya nggak tambah-tambah, tapi nggak kurang-kurang. Bodoh itu harus dikurangi. Tapi bodoh nggak tambah ya itu masalah juga. Meskipun bodohnya nggak tambah tapi nggak kurang itu ya masalah. Yang benar tuh bodoh itu dikurangi. Caranya apa? Ngaji. Ngaji juga kamu harus cari narasumber itu yang cerdas, yang cemerlang, yang jenius, yang berani melakukan passing over, lompatan pemikiran. Kalau sudah apa adanya itu aja yang tidak diterjemahkan ya modar gue. Goblokmu nggak hilang-hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk Isya harus kita tuntaskan ya. Karena nanti segera diunggah sama itu. Maka terjemahannya begini. Dialah yang menjadikan bumi lengkap. Nah, makanya ya. Jadi enggak ono sebagai ini meneh.
lengkap. Lengkap. Semua fasilitas sudah ada. Bagi siapa gitu? Bagiku, bagi kita, bagi manusia. Dialah yang menjadikan bumi, ya bumi itu lengkap bagimu. Ya, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai apa ini tadi? Sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kamu itu tahu yang melengkapi kehidupan ini sehingga menjadi rezeki bagi kita. Di breakdown seperti ini ya. Air hujan, dari hujan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh, menghasilkan buah-buah rezeki bagi kita. Lengkap. Siapa yang memberikan itu? Allah. Lah kalau sudah tahu Allah kok masih membuat tandingan bagi Allah itu kan kalau nggak otak miring nggak ada. Ini kalau kita bahas dari segi tauhidnya. Tapi kan kita tidak membahas tauhidnya, yang kita bahas adalah bahwa bumi itu tidak datar. Bumi itu ya bundar. Al-Quran tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Aku ambil contoh surat Al-Baqarah surat 22. Terjemahan benernya bahwa dialah yang menjadikan bumi itu lengkap bagimu. Lengkap bagimu manusia, bagi kita lengkap sudah. Makanya kita bisa hidup di bumi karena sudah dilengkapi. Fasilitasnya sudah dilengkapi. Air, oksigen, cahaya matahari. Apa meneh? Buah-buahan. Lengkap. Segala kebutuhan kita dilengkapi di bumi ini. Maka kita bisa hidup. Cross check lagi surat Al-A'raf 24-25 yang aku jelaskan tadi. Oke? Tuntas sudah aku menjelaskan, hutangku sudah aku bayar. Untuk yang lainnya, terkhusus untuk Meka yang pesan ya. Sehingga aku tidak punya hutang lagi. Nanti kalau punya hutang tolong diingatkan, namanya juga lupa. Kadang-kadang terlupakan ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga otakmu menjadi otak yang cerdas, tidak lagi menyandarkan pendapat bumi datar itu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Kalau mereka mau mengatakan bumi datar flat earth, ya itu urusan mereka, terserah. Tapi jangan sekali-sekali menyandarkan itu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Sampai di sini ya, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, jaga imanmu ya. Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran ya, jaga ini menjadi milikmu yang paling dalam, yang kamu bawa sampai kamu nanti mati menutup mata tetap dalam keadaan muslim ya, seperti tadi pagi yang aku jelaskan. Tapi muslim itu nggak gratis, harus dilalui dengan proses belajar pengetahuan, karena kita tahu dulu baru iman. Kalau ada yang lain iman dulu baru tahu, ya sudah kita hormati aja, itu pilihan mereka. Cuman nggak rasional aja. Yang rasional itu tahu dulu, dari pengetahuan itulah kita membangun keimanan kita. Dan untuk tahu itu ada sebuah proses yang namanya edukasi atau belajar. Dan semoga belajar-belajar kita di sini itu semakin mendekatkan kita kepada Gusti Allah yang Maha Agung, semakin kita memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang mendukung dakwah-dakwah yang ada. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.